Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junda Sasrimalia, biasa dipanggil Junda. Asal dari pesisir selatan, dari kelas Tadris Matematika D. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang pertama, kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang pertama yaitu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat 0, dan bentuk akar. Pertama kita akan membahas yaitu bilangan berpangkat positif. Dalam bentuk pangkat terdiri dari bilangan pokok atau basis dan eksponen atau pangkat. Eksponen ditulis pada bagian atas bilangan basis. Bentuk dari bilangan ini bisa dinyatakan dengan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N, di mana A-nya itu tidak sama dengan 0. A itu disebut dengan bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut dengan bilangan eksponen atau pangkat. Untuk lebih memperjelasnya, kita masuk ke contoh dari bilangan berpangkat. 10 pangkat 5 sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 5 kali, sesuai dengan pangkatnya. Begitu juga dengan min 3 pangkat 3. Min 3 pangkat 3 sama dengan min 3 dikali min 3 dikali min 3. Yaitu kedua, kita masuk kepada bilangan berpangkat negatif. Selain berpangkat positif, ada juga bilangan yang memiliki pangkat negatif. Pangkat negatif bisa dinyatakan dengan A pangkat min N sama dengan 1, di mana A-nya itu tidak sama dengan 0. Contoh dari bilangan berpangkat negatif: 10 pangkat min 5 atau A pangkat N, atau bisa disederhanakan menjadi 10 pangkat min 5 sama dengan 1 per 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 5 kali, sesuai dengan pangkatnya. Yang ketiga, kita masuk kepada bilangan berpangkat 0. Semua bilangan kecuali 0 jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1. Hal ini bisa dinyatakan dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi maksudnya di sini bilangan pokoknya atau bilangan basis, berarti basisnya atau bilangan pokoknya jika dipangkat dengan 0, apapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0 berarti hasilnya 1. Contoh bilangan berpangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk pada bentuk akar. Beberapa bilangan memiliki bentuk akar sempurna, yaitu jika bilangan tersebut dalam bentuk akar maka menghasilkan bilangan rasional atau nyata. Bentuk akar adalah bilangan yang jika dimasukkan dalam operasi bentuk akar menghasilkan bilangan irasional. Bentuk akar contohnya adalah kita bisa di sini saya mempunyai bentuk akar sempurna. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 hasilnya kan 4. Maka dari itu akar dari 4 adalah 2. Selanjutnya 2 pangkat 3. 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya kan 8. Maka dari itu
8 akar 3 sama dengan 2. Begitu juga dengan 2 akar 4, 2 pangkat 4. Selanjutnya kita masuk kepada operasi hitung bilangan berpangkat dan bentuk akar. 2 atau lebih bilangan berpangkat dengan pangkat yang sama dapat dijumlahkan dan dikurangkan. Artinya, jika pangkat 2 bilangan berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Berarti di sini, jika pangkatnya berbeda, ia tidak bisa dijumlahkan. Jika pangkatnya sama, juga eksponennya sama, berarti pangkatnya bisa dijumlahkan. Bentuk ini bisa dinyatakan dengan A pangkat N ditambah B pangkat N. Sama dengan A ditambah B pangkat N. Di sini kan pangkatnya sama, yaitu N. Contoh dari pengurangan dan penjumlahan bilangan berpangkat adalah 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 10. Di sini kita bisa menjumlahkan bilangan pokoknya itu 10 dikurang 5 kan 5. Pangkatnya tetap ditulis 2. Pangkatnya ditulis 1 aja. Berarti 10 pangkat 2 kurang 5 pangkat 2, hasilnya adalah 5 pangkat 2. Sama halnya dengan 7 pangkat 5 ditambah 8 pangkat 5. 7 ditambah 8 pangkat 5 hasilnya adalah 15 pangkat 5. Selanjutnya masuk kepada perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Perkalian dan pembagian bilangan berpangkat hanya bisa terjadi jika 2 atau lebih bilangan pokok memiliki nilai yang sama. Meskipun eksponennya berbeda. Perkalian bilangan berpangkat. A pangkat N dikali A pangkat M. Jika ia kali, berarti pangkatnya bisa ditambahkan. Begitu juga dengan bagi, berarti kalau bagi pangkatnya bisa dikurangkan. Perkalian bilangan pangkat contohnya bisa dinyatakan dengan A pangkat N dikali A pangkat M, di mana A ditambah A dipangkat N tambah M. Yang kedua yaitu pembagian bilangan berpangkat. A pangkat N atau A pangkat N dibagi A pangkat M, atau A pangkat M bagi A pangkat M sama dengan A dipangkatkan dengan N dikurang M. Materi selanjutnya yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Di sini kita akan membahas apa itu persamaan kuadrat. Pertama masuk kepada definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya itu tidak sama dengan 0. Contoh 3X kuadrat ditambah 5X dikurang 2X ditambah 0, di mana di sini kita bisa mengetahui A-nya itu kan 3, B-nya 5, dan C-nya 2. Contoh yang kedua, X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0, di mana A-nya itu 1, B-nya 4, sedangkan dia tidak memiliki C, berarti C-nya ada 0. Yang kedua, kita masuk kepada bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan akar persamaan kuadrat dapat digunakan cara yaitu dengan cara memfaktorkan. Dari bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Difaktorkan menjadi AX ditambah X1 AX ditambah X2 sama dengan 0, di mana dengan X1 ditambah X2 menghasilkan B, dan X1 dikali X2 menghasilkan C. Untuk lebih pahamnya, kita masuk kepada contoh soal. Tentukanlah akar persamaan dari X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Langsung saja kita masuk kepada penyelesaian. X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kita misalkan X dikali X makan dengan X kuadrat. Perkalian apa yang menghasilkan plus 6 dan penjumlahan apa yang menghasilkan minus 5, yaitu kita dapat dengan X2 min 2 dan min 3.
Itu min 2 ditambah min 3 kan min 5. Min 2 dikali min 3 hasilnya adalah 6. Dimana X dikurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. Jika X nya saja berarti 2. Berarti kalau kita mencari X nya aja yang negatif jadi positif, begitupun dengan sebaliknya. Begitu juga dengan X dikurang 3. Selanjutnya kita masuk kepada kaidah pencacahan. Kaidah dasar membilang atau kaidah perkalian jika kaidah pertama dapat menjadi n1 cara yang berbeda, kejadian kedua terjadi dalam n2 cara yang berbeda, kejadian ketiga, keempat, dan seterusnya dapat terjadi dalam n3 cara dan n4 cara. Dan sampai seterusnya sampai n cara yang berbeda. Maka seluruh kejadian tersebut dapat terjadi dalam n1, n2, n3 cara yang berbeda. Sini kita bisa mencari dengan faktorial. N faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 dikali n kurang 2 dikali n kurang 1 sampai seterusnya. Jika 0 faktorial sama dengan menghasilkan 1. Untuk lebih jelasnya nanti kita masuk kepada contoh-contoh. Sini saya akan membahas yaitu penjelasan dari permutasi. Permutasi dari sekumpulan unsur adalah banyaknya susunan terurut yang berbeda dari unsur-unsur tersebut. Permutasi dibedakan menjadi 5. Yang pertama permutasi n unsur, n permutasi n sama dengan n faktorial. Yang kedua itu permutasi r unsur dari n unsur yang berbeda, itu n permutasi r sama dengan n faktorial per n dikurang r, dimana r nya itu kecil dari n. Yang ketiga yaitu tentang permutasi yang memuat unsur yang sama, itu n permutasi k1 dikali k2 dikali k3 sampai kn sama dengan n faktorial per k1 faktorial dikali k2 faktorial dikali k3 faktorial sampai kn faktorial. Yang keempat kita masuk kepada permutasi siklis. N permutasi siklis sama dengan kita bisa mencarinya itu dengan n kurang 1 faktorial. Yang terakhir yaitu permutasi berulang. N permutasi berulang sama dengan n dikali r, dimana r itu kan kecil dari n. Masuk yang kedua itu kombinasi. Suatu kombinasi dari suatu anggota suatu himpunan adalah sembarang pemilihan dari satu lebih anggota himpunan itu tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi itu dibagi menjadi dua, yaitu kombinasi k unsur dari n unsur yang berbeda. N kombinasi di sini bisa dinyatakan dengan n kombinasi k sama dengan n faktorial per n dikurang k faktorial dikali k faktorial. Yang kedua itu dengan cara kombinasi k unsur dari n unsur dengan beberapa unsur yang sama. N kombinasi k sama dengan n1 kombinasi k1 dikali n2 kombinasi k2 dikali n3 kombinasi k3 sampai ne kombinasi ke. Dari pengertian-pengertian di atas, untuk lebih memperjelasnya kita masuk kepada contoh. Yang pertama kita masuk kepada contoh faktorial. Hitunglah nilai dari 6 faktorial. Yang kedua 3 faktorial dikali 2 faktorial. Yang ketiga 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Langsung saja ke jawabannya. 6 faktorial kan bisa disederhanakan dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dari penjabaran ini bisa langsung dihasilkan yaitu 720. Langsung masuk kepada contoh
pertama yang B, 3 faktorial dikali 2 faktorial. 3 faktorial dijabarkan menjadi 3 kali 2 dikali 1. 2 faktorial dijabarkan menjadi 2 dikali 1. 3 faktorial menghasilkan 6. 2 faktorial menghasilkan 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. Yang ketiga, 7 faktorial dibagi 4 faktorial. 7 faktorial dijabarkan menjadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sampai dikali 1. Dibagi 4 faktorial bisa dijabarkan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 7 faktorial menghasilkan kan ada bilangan yang sama, yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti bisa dicoret, yang tersisa hanya 7 dikali 6 dikali 5. 7 dikali 6 kali 5 sama dengan 210. Masuk contoh yang kedua, yaitu tentukan nilai dari 4 permutasi 4. Langsung saja ke penyelesaian. 4 permutasi 4 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 4 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 4 kan 0, berarti 4 faktorial dibagi 0 faktorial. 4 faktorial difaktorkan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 0 faktorial kan 1, berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1 sama dengan 24. Contoh selanjutnya, berapa banyak kata dapat disusun dari kata Agustus dan Gajah Mada? Pertama kita masuk ke kata Agustus. Agustus ini kata Agustus mempunyai banyak huruf 7, banyak S-nya terdiri dari 2, U-nya terdiri dari 2. Kita bisa mencarinya itu dengan permutasi. 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 7 faktorial dijabarkan menjadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial, berarti dijabarkan menjadi 2 dikali 1 2 dikali 1 menghasilkan 1260. Yang kedua masuk kepada kata Gajah Mada. Gajah Mada itu terdiri dari 9 huruf, A-nya terdiri dari 4. Bisa dicari dengan permutasi sama dengan 9 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sampai habis dibagi 4 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 menghasilkan 15.120. Contoh yang keempat, pada rapat pengurus OSIS SMA 10 dihadiri oleh 6 orang yang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Berapakah susunan yang dapat terjadi? Nah, kita kan mencari susunan yang dapat terjadi. Di sini kan rapat dihadiri oleh 6 orang. Mereka duduk di satu meja yang bundar, berarti P siklis sama dengan 6 dikurang 1. Satunya dapat dari, kan dia duduk di satu meja yang bundar, berarti 1. 6 dikurang 1 kan 5. 5 faktorial difaktorkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Yang kelima itu kita masuk kepada kombinasi. Hitunglah nilai dari 7 kombinasi 3 dan 7 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 1. Langsung saja kepada penyelesaian, yaitu 7 kombinasi 3 sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 7 dikurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial. 4-nya dapat dari 7 dikurang 3. Berarti 7 faktorial menghasilkan, dijabarkan menjadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sampai seterusnya. Dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial. Berarti faktorial dijabarkan menjadi
3 dikali 2 dikali 1. Dengan 4 faktorial dijabarkan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Di sini ada bilangan yang sama, berarti bisa dicoretkan. Berarti hasilnya 35. Yang kedua, 7 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 1 sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial 7 dikurang 2 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 1 faktorial. 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial 5 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 4 faktorial. 7 faktorial disempurnakan menjadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 faktorial kali 5 faktorial. Berarti 2 dikali 1 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 5 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 4 faktorial menghasilkan 7 faktorial dan 2 kali 5 faktorial menghasilkan 21. Sedangkan 5 faktorial bagi 4 faktorial menghasilkan 5. Berarti hasilnya 105. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang mengenai gradien garis tertentu. Di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, gradien yang sejajar dengan sumbu x. Jadi gradiennya itu sama dengan 0. Yang kedua, gradien yang sejajar garis E. Gradiennya ini tidak terdefinisi. Yang ketiga, gradien dua garis yang sejajar, itu gradiennya sama besar. Yang keempat, gradien dua garis yang saling tegak lurus, gradiennya M1 dikali M2 sama dengan min1. Yang kelima, gradien dengan persamaan garis, gradiennya sama dengan min A per B. Untuk lebih jelasnya, kita masuk kepada contoh. Tentukanlah gradien dari garis-garis yang disebutkan di bawah ini. Yang pertama, Y sama dengan 3x ditambah 1. Yang kedua, Y sama dengan min 2x ditambah 5. Yang ketiga, Y sama dengan Y min 4x sama dengan 5. Yang keempat, 3x dikurang 2Y sama dengan 12. Yang terakhir, 4x sama dengan 3Y kurang 2 sama dengan 0. Kita masuk kepada pembahasannya. A, B, dan C dapat digunakan bentuk persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C, di mana M adalah gradiennya, sehingga Y sama dengan 3X ditambah 1M sama dengan 3. Sedangkan B nya Y sama dengan min 2X tambah 5, gradiennya yaitu min 2, berarti M nya sama dengan min 2. Yang ketiga, Y sama dengan min 4X kurang 5Y sama dengan 4X ditambah 5, sehingga M nya itu 4. Untuk D dan E dapat digunakan bentuk yang sama dengan A, B, C, atau dibuat bentuk tersendiri, AX tambah BY sama dengan C, di mana M nya itu min A per B, sehingga Y sama dengan 3X ditambah 1, gradiennya itu sama dengan 3. Kedua, min 2X ditambah 5, gradiennya min 2. Yang ketiga, Y kurang 4X sama dengan 5, Y sama dengan 4X ditambah 5, berarti gradiennya 4. Untuk E dapat digunakan bentuk yang sama dengan A, B, C, atau dibuat bentuk tersendiri. Selanjutnya, gradien atau kemiringan. Kita akan membahas apa itu definisi gradien. Gradien adalah derajat kemiringan dari suatu gradien terhadap sumbu X. Ada beberapa macam bentuk gradien. Yang pertama, gradien memiliki melalui titik pusat 0.
pusat 0 yaitu 0,0 dan sebuah titik A, X, dan Y, maka gradiennya adalah Y sama dengan min X tambah C. Contoh soal, tentukanlah gradien dari persamaan Y sama dengan 2X ditambah 1. Kita melalui titik pusat 0,0 dan berada di titik 1,4. Penyelesaiannya kan sudah diketahui titik pusatnya 0,0 dan titiknya di 1,4. Langsung saja kita jawab Y sama dengan 2X ditambah 1. Y berarti 2X nya pindah 2 jadi min 2X sama dengan Y juga pindah 2 berarti min Y tambah 1. Min 2 sama dengan min Y tambah 1 per X. X nya pindah 2 jadi dibagi 2 sama dengan Y kurang 1 per X. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang persamaan kuadrat. Itu kita selanjutnya akan membahas itu bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat yang pertama kita akan membahas menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Misalkan suatu persamaan kuadrat mempunyai akar-akar X1 dan X2, maka persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan rumus berikut. X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Untuk lebih memahaminya, kita masuk kepada contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang pertama 2 dan 3, yang kedua min 4 dan 6, yang ketiga 1 dan min 5, yang terakhir min 6 dan min 2. Langsung saja kita masuk kepada persamaannya. Penyelesaiannya. Sini saya akan menjelaskan itu bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat melalui contoh soal. Yang pertama sudah diketahui X1 dan X2 nya yaitu 2 dan 3. Jadi tinggal masukkan ke rumus X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. X dikali X kuadrat, X1 nya kan udah ada 2 tadi, udah ada 3, berarti tinggal dikalikan, berarti menghasilkan X kuadrat dikurang 3X dikurang 2X tambah 6 sama dengan 0, sehingga menghasilkan X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang dimaksud adalah X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Yang kedua yaitu diketahui X1 nya min 4 dan X2 nya 6. Langsung saja kita masuk kepada rumus X dikurang X1 X dikurang X2 sama dengan 0. X ditambah X1 kan min 4, berarti min dikali min berarti plus 4 X dikurang 6 sama dengan 0, yaitu kita menghasilkan X kuadrat dikurang 6X ditambah 4X dikurang 24 sama dengan 0. Jadi persamaan yang dimaksud adalah X kuadrat dikurang 2X dikurang 24 sama dengan 0. Yang ketiga, diketahui X1 nya yaitu 1 dan X2 nya min 5. Maksudnya kita masukkan kepada soal kepada rumus X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. X dikurang X1 kan sudah diketahui, berarti X dikurang 1 dikali X2 nya min 5 berarti plus 5 sama dengan 0. Tinggal dikalikan X dikali X kuadrat, X dikali 5X min 1X berarti min X. Satu kan tidak tuliskan, jadi cuma menuliskan X. Berarti
min 1 kali min 1 kali 5 berarti min 5 sama dengan 0. Itu menghasilkan x kuadrat ditambah 5x kurang x berarti 4x kurang 5 sama dengan 0. Sini kita bisa mencari himpunannya, yaitu himpunan yang dimaksud, persamaan yang dimaksud adalah x kuadrat ditambah 4x kurang 5 sama dengan 0. Yang terakhir kita masuk pada D. Diketahui x1 sama dengan min 6 dan x2 sama dengan min 2. Langsung saja seperti contoh-contoh soal yang di atas, kita masuk pada rumusnya. X dikurang x1 dikali x dikurang x2. X1 kan min 6 berarti plus 6. Yang kurung berikutnya x kan plus minus 2 berarti jadi minus 2 sama dengan 0. Menghasilkan x kuadrat dikurang 2x ditambah 6x ditambah 12 sama dengan 0. Ini bisa disederhanakan dengan x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk kepada menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jika x1 tambah x2 menyatakan jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat dan x1 dikali x2 menyatakan hasil dapat ditentukan dengan x kuadrat dikurang x1 ditambah x2. X ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Untuk persamaan kuadratnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. X1 ditambah x dapat ditentukan dengan x kuadrat dikurang x1 ditambah x2 x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Untuk persamaan kuadratnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. X1 ditambah x sama dengan min b per a atau x1 kali x2 sama dengan c per a. Untuk lebih memperjelasnya kita masuk kepada contoh soal. Tentukanlah persamaan kuadrat memiliki akar-akar persamaan x1 dan x2 jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Pertama yaitu x1 ditambah x2 min 1 dan x1 dikali x2 nya 2. Nah, di sini kan sudah diketahui x1 tambah x2 nya 1 dan x1 kali x2 nya 2. Jadi langsung saja kita masukkan kepada rumus yang di atas ini. Jadi x kuadrat dikurang x1 ditambah x1 x2 x tambah x1 kali x2 sama dengan 0. X kuadrat x1 tambah x nya kan udah ada, jadi 1 x kuadrat dikurang 1x ditambah x1 dikali x2 nya kan sudah ada 2 berarti ditambah 2 sama dengan 0. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah mohon maaf. Semoga teman-teman semua di sini paham dengan apa yang telah saya jelaskan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.